Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi baru-baru saja Paula ini angkat bicara gitu, yang mana dia memberikan sebuah klarifikasi tentang dirinya. Nah, jadi gimana ya, netizen itu Madam Suki juga heran gitu loh, karena ada pada saat Madam Suki membaca komentar netizen yang maksudnya coba dia bilang begini. Jadi alih-alih netizen itu atau netizen 62 yang kita sudah sepakati adalah penduduk yang terkuat di muka bumi ini. Nah, jadi salfok sama alisnya si Paula Verhoeven gitu. Jadi katanya gini, aduh kakak, aku tuh sebenarnya mau sedih, tapi gimana ya pas ngelihat alisnya kakak Paula itu, siapa yang memasang alisnya gitu ya. Itulah ya netizen. Coba kita lihat yuk apa yang dikatakan atau klarifikasi dari si cantik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah untuk kami, saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati mama, maafkan mama dan papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Oke, barusan kita sudah mendengarkan bersama apa yang dikatakan oleh Paula itu sangat tidak mudah ya. Madam Suki di situ kayak ya terenyuh dan touch my heart lah. Dimana dia di sini tidak mengatakan namanya dia, mohon maaf kepada anaknya, tetapi dia mengatakan kami gitu ya, papa, mama gitu ya. Artinya orang ini memang bukan orang yang egois ya. Kalau kita melihat orang atau membaca karakter orang tuh biasanya kayak dia mengatakan segala sesuatu pasti mengatakan atas nama aku gitu ya. Tapi ketika kita melihat atau mendengarkan Paula ini mengatakan, dia tidak mengatakan maafkan mama tidak, tapi maafkan papa dan mama gitu ya. Itu kalau kita membaca karakter seseorang sebenarnya mudah ya. Dan Paula ini mendapatkan banyak sekali support dari masyarakat Indonesia, tetapi si dari pihaknya Baim Wong ini masih mengklaim gitu, dan mereka kekeh yang dikatakan oleh PH-nya si Baim, kekeh bahwa Paula ini selingkuh gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Jadi karena mereka mengatakan Paula ini selingkuh karena ada bukti begitu. Nah, so let me see, apakah memang si
si Baim ini mempunyai bukti yang sangat kuat begitu. Kalau kita mendengarkan Bang Hotman Paris ya mengatakan ya, kalau misalkan dalam sebuah konflik rumah tangga di mana mungkin salah satunya mengatakan pasanganku ini selingkuh, itu harus ada bukti. Buktinya itu mungkin mereka ada di hotel berdua, ya kan? Kalaupun bertiga itu masih belum dikatakan selingkuh gitu. Misalkan dalam satu kamar itu ada 3 orang misalkan ya. Nah itu belum bisa. Nah tapi kalau alasannya memang sebuah pertengkaran setiap hari membuat tidak nyaman, terus anak-anak melihat pertengkaran itu diperbolehkan. Tapi kalau perselingkuhan itu sendiri memang harus memiliki bukti yang sangat kuat ya. Coba kita menuju ke Baim Wong ya. Manasuki minta izin untuk melihat ya. Apakah bukti yang dikatakan atau diklaim oleh pihaknya si Baim Wong ini memang adalah sebuah bukti yang kuat bahwa si Paula ini berselingkuh begitu ya. Kita lihat di sini. Oke. Five of Pentacles. A King of Swords. Seven of Swords. Jadi yang seperti pernah Madam Suki bahas sebelumnya di video-video Madam Suki, sebenarnya bukti yang didapatkan oleh si Baim itu kok kurang ya. Meskipun ini dikatakan oleh asisten pribadinya si Paula, notabene si asisten ini kasihan gitu ya. Ya ini ada pandanya karena Madam Suki kurang tidur ya. Terus buktinya kurang sih. Karena gini, ini dari kecemburuannya si Baim. Kan Madam Suki udah lihat berkali-kali. Ini ada kecemburuan dari seorang laki-laki yang berpikir bahwa istrinya ini sedang berselingkuh atau sedang membagi perhatian dengan orang lain ya, atau pihak ketiga begitu ya. Dan di sini dia itu seperti panas hati sih ya. Karena di sini ini elemennya itu Seven of Swords. Seven of Swords itu adalah gosip dan perbuatan ilegal. Tapi di Seven of Swords ini belum bisa dikatakan sebuah bukti yang benar-benar valid ya. Kalau buktinya itu valid pasti elemennya berbeda. Karena ini elemennya sword ya. Jadi dia itu menurut pikiran dia begitu. Ya. Di sini dia berpikir dari sisinya si Baim bahwa si Paula ini melakukan tindakan yang ilegal atau dia si Paula ini dituduh mencurangi begitu ya. Oke, jadi itu adalah hal pertama yang Madam Suki bisa katakan di sini. Nah, apakah Paula ini bisa menuntut Baim balik gitu? Karena kalau dia sudah berani klarifikasi dan dia ini pada awalnya si Paula itu menginginkan pernikahan mereka ini masih bisa dilanjutkan begitu atau masih bisa diperbaiki. Ternyata Baim Wongnya di sini kekeh dengan keinginannya untuk berpisah. Oke, kalau seandainya bukti-bukti yang tadi ini sebenarnya bukti-buktinya itu memang ada bukti sih. Ya, buktinya itu ada di tangannya si Baim. Tapi kalau menurut elemennya di sini kurang begitu menunjukkan bahwa itu perselingkuhan gitu. Ya. Kalau seandainya Baim ini memberikan bukti yang kurang ya menurut Paula, bisa dong. Apakah Paula ini akan menuntut balik si Baim? Karena apa? Ini akan mencemarkan nama baik si Paula. Seperti yang Paula katakan bahwa ini akan menjadi jejak buat anak-anak kami. Maafkan mama dan maafkan papa. Ya, coba kita lihat. Oke. Ini ada Four of Swords. Di sini Knight of Pentacles. Di sini ada The Moon. Jadi gini ya. Sebenarnya Paula bisa melaporkan Baim kembali. Sangat bisa. Tetapi di Four of Swords ini Paula sangat menimbang. Ya, perhatikan ya kata-kataku. Sangat menimbang apa yang nanti terjadi kepada anak-anaknya ini. Jadi ketika nanti si Paula ini mengatakan gua nggak begini dan gua nggak begitu, pasti ini akan panjang dong.
Karena panjang itu pasti ada berbantah-bantahan dan kasus ini nggak akan selesai-selesai. Dan Paula lebih memilih satu, memikirkan anak-anaknya, karena itu akan menguras energi dia. Lebih baik dia fokus kepada pekerjaannya, ya. Karena di sini ada Knight of Pentacles. Dia lebih mengalihkan perhatiannya atau kemarahannya itu untuk melarikannya ke pekerjaan, gitu maksudnya, ya. Dan di sini dia lebih kayak ingin memperhatikan mentalnya sih, si Paula ini ya. Jadi apakah dia melakukan sorry. Jadi Paula tidak melakukan ya. Jadi Paula tidak menuntut balik si Baim. Itu prediksinya. Oke, bagus Paula, karena memang kalau kita menjadi sosok yang panas hati, nggak kelar-kelar nanti masalahnya, ya kan? Nah, jadi si Baim ini kan dituduh pelit ya, karena si Baim juga mengatakan, baru kali ini dalam hidup saya itu dituduh pelit sama istri saya sendiri, begitu ya. Nah, dan katanya si Baim juga, atau temennya si Baim yang perempuan itu mengatakan, ada keuangan yang keluar dari si Baim ini dan dikirim Paula pada pihak ketiga. Coba kita mau lihat yuk, apakah itu benar? Karena ini Paula itu kan pastinya membuat harga diri dari si Baim ini terluka ya. Coba kalian aja deh, kalian misalkan jadi Baim ya. Nah, kita di sini mencoba untuk menetralisir ya. Kalian, Madam Suki juga apa yang disampaikan oleh Paula itu Madam Suki setuju ya kan, karena itu menurut penilaianku pribadi, si Paula ini bukan tipe cewek yang apa ya, ketika dia dikatakan ini dia menyerang Baim gitu, enggak. Kalem dia orangnya. Dia juga mengatasnamakan kami, papa dan mama, ya. Kalau orang yang selfish atau orang yang punya egosentrik yang luar biasa, dia akan selalu mengatakan aku. Pokoknya dunia ini isinya tentang dia aja, ya. Tapi Paula nggak kayak gitu, ya. Nah, tapi kita dari sisi Baim juga ya. Misalkan nih, kalian kerja capek-capek, siapapun itu, laki-laki atau perempuan. Terus kalian sudah memberikan pasangan kalian, ya. Katanya si Baim itu kan ada sampai 200 juta yang diberikan tiap bulan kepada Paula, belum lagi kepada saudaranya dan orang tuanya. Pokoknya bisa jadi total 1 bulan itu 400 juta. Misalkan kalian jadi Baim, bagaimana? Ada di posisi Baim. Terus uang itu mengalir kepada orang dan ternyata kalian melihat oh kok ada ini uang yang keluar tapi bukan kepada keluarganya tetapi kepada pihak ketiga ini gitu. Nah, kita lihat yuk, benarkah Paula ini mengirim uang kepada pihak ketiga? Mudah-mudahan dikasih clarity ya. Oke. Jadi gini ya, kalau di Page of Sword ini kartunya jelek ya. Page of Sword ini memang sih, karena Page of Sword artinya laporan penyakit. Maksudnya laporan penyakit itu sesuatu yang nggak benar gitu. Yang maksudnya tidak bagus ya. Barangkali ya, kalau Madam Sugi lihat, karena di tengah ini kartunya sangat positif. Ya, di sini sangat-sangat positif. Kalau prediksinya, disclaimer ya, si Paula ini memang mengirim uang kepada pihak ketiga, ya. Nah, jadi di kartu kedua maksudnya ya, di kartu kedua ini kartunya sangat positif. Kartu pertama ini memang ada sebuah hal yang terjadi begitu. Di kartu yang ketiga ini, Two of Cups, itu yang membuat si Baim ini meradang sih. Merasa kayak jerih payahnya selama ini buat dia kok ternyata ada keuangan yang diberikan kepada orang lain. Nah, tetapi tujuannya, kalau memang ini benar, disclaimer ya, kalau ini benar terjadi, Paula maksud dan tujuannya apa? Apakah ingin membantu orang tersebut atau pihak ketiga itu? Ya. Oke.
Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Coba ya, Madam Suki lihat dari kartu yang berikutnya. Tujuan Paula apa? Memberi. Oh gitu. Jadi iya sih, kalau di sini memang ada pemberian ya, ada bantuan gitu. Tapi sepertinya Paula ini kayak membantu pihak ketiga ini memang. Karena di sini ada clarity ya, mungkin ini untuk sebuah usaha atau bagaimana. Nah, jadi seperti itu ya, rumah tangga ini memang berat sekali ya kalau kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuannya pasangan kita, pasti itu akan menimbulkan fitnah begitu ya. Tapi untuk mengakhiri video ini, Madam Suki mau memberikan apa ya, mengintip satu kartu lagi ya. Wise man say, ya, jadi kata orang yang bijaksana ya, perceraian yang tidak baik itu akan selalu mengungkit kesalahan mantannya demi memperebutkan hak asuh. Jadi kalau sepertinya ya, kalau misalkan ada sebuah perceraian di mana anak ini atau mereka sudah punya anak, hak asuhnya tidak dibagi, ya perceraian tidak baik itu mantan ini akan selalu mengatakan hal yang tidak baik tentang mantannya untuk memperebutkan hak asuh. Karena hak anak ini kan pasti ada di salah satu mereka ya. Nah, karena anak ini ada di salah satu mereka, pastinya yang mungkin salah satu yang mendapatkan hak asuh ini bisa banget untuk men-brainwash si anak ini, mengatakan bahwa mantanku itu begini, mantanku itu begini. That is possible, dan itu banyak terjadi. Kalau dipikir-pikir ya, ya ngapain ya? Karena anak-anak ini sesungguhnya kan tidak mengerti kan urusan orang tua. Oke ya, jadi Dear Baim dan Dear Paula, jika perpisahan ini terjadi ya, tidak ada seorang pun yang ingin gagal menjadi orang tua. Ya, meski kita gagal berumah tangga. Ya. Jadi pesan Madam Suki buat keduanya, Baim dan Paula ini apa ya? Coba kita lihat di kartu tarot aja. Tapi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699, atau nanti nomornya akan selalu aku sematkan ya. Oke, coba kita lihat pesan buat Dear Baim dan Dear Paula. Oke, mind ya. Fighting. Fighting. Dan di sini participation. Oke, saat ini Paula dan Baim memang sedang pusing ya, sedang main gitu. Pikirannya sedang kacau dua-duanya. Baim dengan kekeh menuduh Paula berselingkuh, tetapi Paula di sini lebih meredam sih sebenarnya. Dari kata-katanya dia berusaha untuk meredam supaya isu tentang perselingkuhan ini tidak boom gitu ya. Nah, jadi di kartu kedua di sini ini dua-duanya harus calling down, Baim maupun Paula ya. Seperti yang tadi dikatakan Madam Suki, tidak ada manusia yang ingin gagal menjadi orang tua. Ya, meskipun rumah tangga itu bisa hancur, lebur, luluh lantak ya. Tapi sebagai orang tua, berikan kasih sayang yang utuh itu ya. Mind, fighting, hentikan pertengkaran ini. Kalau Baim udah merasa bahwa kamu sudah menceraikan istri kamu dan itu membuat sebuah kepuasan dalam diri kamu karena kamu merasa dipecundangi atau kamu merasa uang kamu misalkan keluar untuk pihak lain dan itu membuat kamu tidak terima, sudahlah, ikhlaskan saja. Ikhlas itu memang harus dipraktekkan ya, bukan kata-kata. Dan di sini ada participation, dan ingat Baim, di balik kekurangan istrimu atau mantan istrimu ada segunung kebaikannya.
Dan buat Paula, Paula sudah cukup dewasa dalam arti dia bisa mengelola emosionalnya bagus. Jadi buat Dear Paula, sejelek-jeleknya Pak Im, mungkin dia pelit ya, tetapi ingat dia adalah ayah terbaik buat kedua anakmu, ayah yang terbaik di dunia ini yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki manapun nantinya. Oke, jadi itu aja buat kalian yang rumah tangganya kalian di ujung perceraian atau kalian mempunyai masalah yang sangat sulit ya. Mungkin pasangan kalian direbut oleh orang lain atau pihak ketiga, atau mungkin kalian saat ini sedang frustasi dengan pernikahan kalian. Madam Suki mempunyai solusi yang sangat baik untuk masalah kalian ini di program Paket Cahaya. Di program Paket Cahaya ini Madam Suki banyak sekali menolong orang-orang yang sudah tidak mempunyai jalan keluar ya. Tapi program Paket Cahaya ini tidak bertentangan dengan agama manapun, karena ini adalah semacam ya kita sama-sama berikhtiar ya untuk memperoleh solusi yang di hadapan Tuhan itu baik ya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all.